Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Aldila, saya dari kelas K6 21 Di sini saya akan membahas mengenai perusahaan yang mengalami kegagalan dan perusahaan yang mengalami keberhasilan. Di sini saya akan membahas mengenai perusahaan yang bergerak di bidang smartphone, yaitu perusahaan gagal, salah satunya perusahaan Nokia, dan perusahaan berhasil yaitu perusahaan Apple Inc. Perusahaan Nokia. Nokia adalah perusahaan teknologi asal Finlandia yang terkenal di seluruh dunia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1865 oleh Fredrik Idestam di kota Tampere, Finlandia. Pada awalnya perusahaan ini bernama Nokia Corporation, kemudian diubah menjadi Nokia pada tahun 1967. Nokia telah menjadi perusahaan terkemuka di bidang telekomunikasi dan mulai mengembangkan teknologi digital. Pada tahun 1982, Nokia meluncurkan telepon genggam pertamanya, yaitu Nordic Mobile Telephone, yang menjadi populer di seluruh dunia. Visi dan misi dari perusahaan Nokia. Visinya untuk menciptakan dunia yang terhubung dan cerdas. Nokia menciptakan teknologi yang dapat menghubungkan orang dan perangkat di seluruh dunia, menciptakan kesempatan baru untuk pelanggan dan masyarakat. Kemudian, misi dari perusahaan Nokia adalah untuk membantu pelanggan menciptakan jaringan yang lebih cerdas, lebih kuat, dan lebih efisien. Nokia ingin memberikan solusi teknologi yang dapat membantu pelanggan mengoptimalkan bisnis mereka dan memberikan pengalaman terbaik kepada penggunanya. Produk dan layanan dari perusahaan Nokia, yaitu pertama ada network, solusi jaringan telekomunikasi untuk operator seluruh dan penyedia layanan internet. Yang kedua, terdapat software, solusi perangkat lunak untuk mengelola jaringan dan memberikan layanan kepada pengguna. Yang ketiga, terdapat service, layanan konsultasi dan manajemen untuk membantu pelanggan mengoptimalkan jaringan dan teknologi informasi mereka. Lalu yang keempat ada health, yaitu produk kesehatan digital seperti pengukur tekanan darah dan timbangan. Alasan kegagalan perusahaan Nokia. Yang pertama, kepuasan. Sebagai pemimpin pasar, Nokia tidak benar-benar merencanakan masa depan karena kelihatannya sedikit puas dengan produknya. Ketika perusahaan smartphone lainnya telah meluncurkan ponsel layar sentuh, Nokia masih menggunakan S-series ketika definisi smartphone telah mengalami perubahan yang luar biasa. Hal tersebut sangat tidak diharapkan di pelonir pasar smartphone. Nokia gagal mengantisipasi, memahami, atau mengatur dirinya sendiri untuk menghadapi perubahan zaman. Lalu yang kedua, kurangnya inovasi. Perusahaan smartphone lainnya hampir setiap tahun meluncurkan ponsel baru dengan modifikasi terbaru, sedangkan Nokia tidak memiliki kamera depan, yang membuatnya bahkan tidak diaktifkan 3G, sedangkan yang lainnya sedang berada di ambang memasuki era 4G. Ponsel terbaru Nokia adalah hanya fitur siap, tetapi tidak siap di masa depan. Lalu yang ketiga, perubahan kemitraan. Nokia hanya bergantung pada Symbian hingga akhirnya menjalin kemitraan dengan Microsoft, tapi pergeseran ke Windows dianggap agak terlambat karena pada saat itu Apple dan Samsung telah menetapkan dominasi mereka. Ruang sistem operasi hampir ditempati oleh Android dan iOS, sehingga tidak banyak berperan untuk Windows, tapi itu tidak bisa diterjemahkan ke dalam kemitraan yang gagal. Nokia dan Microsoft bukan orang lemah, mereka punya aset. Kami percaya bahwa ada chemistry yang baik di sana dengan kemitraan itu, dan akhirnya Windows Phone jangka panjang akan berhasil. Wayne Lam, analisis senior IHS, dikutip oleh Wired. Karenanya, apa yang dianjurkan untuk Nokia adalah mengadopsi sistem multi operasi untuk memanfaatkan semua. Lalu yang keempat ada platform yang kalah saing. Untuk lebih memahami mengapa Nokia baru saja kembali sekarang, ada baiknya memahami bagaimana perusahaan akhirnya menjual seluruh divisi ponselnya di tempat pertama. Tempat yang baik untuk memulai adalah pada tahun 2010, ketika Stephen Elop menjadi CEO Nokia. Sebelum ini dia adalah kepala divisi bisnis Microsoft dan bertanggung jawab untuk mengawasi proyek-proyek seperti Microsoft Office. Lalu yang kelima, tahun-tahun kejayaan yang terakhir. Dengan kemitraan barunya, Nokia menetapkan kepercayaannya pada Windows Phone sebagai platform perusahaan yang bergerak maju.
MiGo tidak dikirim pada perangkat Nokia apapun kecuali N9 dan ponsel terakhir perusahaan dengan Symbian adalah Nokia 808 pada tahun 2012. Elop kemudian mengatakan bahwa ia ingin Nokia menggunakan Windows Phone daripada Android untuk membedakan perusahaan dari pesaing. Akhirnya pada September tahun 2013, Nokia mengumumkan akan menjual divisi perangkat mobilenya ke Microsoft. Ini akan menjadi divisi Microsoft Mobile dan memenuhi rencana Microsoft saat itu, CEO Steve Ballmer, untuk menghasilkan lebih banyak perangkat keras. Sebagai bagian dari kesepakatan, CEO Nokia, Stephen Elop, akan kembali ke Microsoft. Menariknya, perusahaan ini mengumumkan jajaran perangkat Android yang disebut Nokia X. Sebelum pembelian itu diselesaikan pada April tahun 2014, Nokia X bersama dengan jajaran produk ASA dibunuh oleh Microsoft beberapa bulan kemudian. Lalu yang keenam, masalah perizinan dan HMD global. Sesuai perjanjian dengan Microsoft, Nokia tidak diizinkan untuk menjual ponsel cerdas dengan mereknya sendiri hingga akhir tahun 2016 dan ponsel berfitur selama 10 tahun ke depan. Pada saat yang sama, Nokia mengumumkan kemitraan dengan HMD Global yang akan menjadi satu-satunya lisensi merek Nokia untuk ponsel. Jika Nokia bisa mengatasi permasalahan persaingan global yang menimpanya, mungkin perusahaan tersebut akan tetap berkiprah hingga sekarang, dan Nokia tidak perlu bangkrut hingga harus memberhentikan pemasaran Nokia. Hanya saja Nokia tidak bisa mengikuti masa depan yang sebenarnya sudah terlihat. Lalu terdapat perusahaan yang mengalami keberhasilan, yaitu perusahaan Apple. Apple Inc. didirikan oleh 3 anak muda, yaitu Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada tanggal 1 April 1976. Steve Wozniak adalah seorang hacker elektronik. Pada tahun 1975, dia bekerja di Hewlett Packard dan membantu temannya Steve Jobs mendesain video game untuk Atari. Sedangkan Ronald Wayne merupakan rekan bekerja Apple di Atari dan memegang saham Apple sebesar 10%. Pada awalnya, Apple membuat komputer untuk diperjualbelikan, namun karena keterbatasan dana Apple I yang diproduksi pun belum sempurna. Akhirnya, setelah mendapatkan pelanggan pertama, Apple mengembangkan komputer dengan nama Apple II. Pada dekade tahun 1980-an, Apple mulai banyak terjual dan menghasilkan banyak dana untuk perusahaan Apple. Namun, memasuki dekade 1980, Apple menghadapi kompetisi dalam bisnis komputer yang cukup sengit karena ada perusahaan besar yang menantang mereka, yaitu IBM. IBM berhasil menjadi penantang yang cukup kuat bagi Apple karena mereka bisa meraih pangsa pasar yang luas dengan produk komputer mereka. Setelah persaingan sengit dan muncul beberapa perusahaan besar yang mengeluarkan produk komputer, Apple juga dilanda masalah kepemimpinan yang terjadi di dalam perusahaan. Bahkan Steve Jobs selaku pendiri Apple memutuskan untuk keluar dari Apple dan mendirikan perusahaan baru. Namun, pada akhirnya Steve Jobs kembali ke Apple dan mencetuskan ide untuk mengembangkan iMac, di mana iMac berhasil menyelamatkan Apple dari kehancuran sekaligus memberikan waktu untuk merapikan sistem operasi yang sudah. Setelah itu, Apple terus melakukan berbagai inovasi dan menciptakan produk-produk baru yang menguasai pasar smartphone dan aksesorisnya seperti AirPods, MacBook, iPad, dan lain sebagainya. Visi dan misi dari perusahaan Apple. Visi dari perusahaan Apple adalah ada Apple di setiap meja. Lalu misinya, Apple berkomitmen untuk membawa pengalaman komputasi personal terbaik kepada siswa, pendidik profesional kreatif, dan konsumen di seluruh dunia melalui inovatif software, hardware, dan persembahan internet. Alasan keberhasilan perusahaan Apple, yaitu 1. Mencuri start. Apple selalu berhasil mencuri start setidaknya 2 tahun dari tren pasar. Dibandingkan pesaing-pesaingnya, Apple dapat merilis produk yang bisa mendominasi pasar beberapa tahun ke depan. Prinsip untuk selalu menjadi yang terdepan dalam persaingan dengan merancang dan memproduksi produk yang akan dirilis beberapa tahun ke depan berhasil membuat Apple berbeda. Seperti yang dibicarakan di berbagai
film dokumenter, dan buku, Apple selalu menghargai kreativitas. Itulah sebab produknya, meskipun dikonseptualisasikan bertahun-tahun di masa lalu, produk Apple tidak terasa outdated walau mereka mampu merilis produk terkait lebih dahulu. Raksasa teknologi seperti Apple yang begitu berdedikasi pada produk dan visi mereka adalah salah satu alasan terbesar mengapa persaingan mereka selalu ketat dan sukses dibanding perusahaan lain. Lalu yang kedua, branding dan inovasi. Apple tidak pernah merilis produk dengan asal-asalan tanpa inovasi. Setiap produk baru yang dirilis pasti ada beberapa teknologi baru yang diimplementasikan yang tidak ada pada model produk sebelumnya. Contohnya fitur kamera yang selalu ada peningkatan seperti pembaruan sensor, bukan hanya fitur kamera, bisa jadi dalam sistem operasi, desain, atau bahkan warna baru yang dirilis. Bahkan warna baru ini saja bisa membuat orang mau mengantri berjam-jam. Mengapa bisa seperti itu? Karena branding adalah jawabannya. Branding yang berkarakter mampu dibangun oleh Steve Jobs dan Apple sejak dahulu sampai sekarang. Lalu yang ketiga, produk berkualitas. Tujuan Apple dalam membuat produk adalah keindahan dalam kesederhanaan. Selain desain yang elegan, sangat penting bagi mereka bahwa produk mereka harus mudah digunakan untuk semua kelompok umur dan audiens. Anda bisa melihat pada rentan umur pengguna produk Apple dari yang muda sampai dengan lanjut usia. Obsesi Apple untuk dapat membuat produk yang sempurna membuat mereka hampir tidak memiliki masalah serius ditemukan di produknya. Apple bahkan menguji produknya ratusan kali sebelum akhirnya disetujui untuk diproduksi dan bisa dirilis. Bisa dilihat sebagai pengguna Apple juga hampir tidak pernah mengeluhkan masalah umum seperti aplikasi yang crash, serangan malware, atau pop-up yang sering mengganggu, karena desain dan pemrograman Apple hampir sempurna. Setiap teknologi yang ada saat ini yang mereka optimisasikan berkali-kali lipat agar dapat merilis produk yang berkualitas. Lalu yang keempat, customer experience. Customer experience atau layanan pelanggan mereka hampir tiada tandingannya. Alasan kesuksesan besar Apple dalam penjualan selama bertahun-tahun tidak hanya pada kemampuan menarik pelanggan baru, tapi juga lewat memelihara pelanggan lama. Salah satunya lewat layanan pelanggan. Demi membuat seluruh pelanggan senang, Apple telah membuka lebih dari 460 toko retail di seluruh dunia pada tahun 2015 untuk memanjakan layanan pelanggan mereka. Yang kelima, variasi produk. Apple secara konsisten merilis produk dengan banyak variasi selama bertahun-tahun, mulai dari ponsel, laptop, jam tangan, dan banyak lagi. Produk yang bervariasi ini membebaskan pelanggan memilih beberapa produk yang cocok baginya. Sebenarnya masih ada banyak produk yang masih dapat mereka tinjau dan buat, apalagi pelanggan selalu menunggu produk baru yang dikeluarkan oleh Apple karena mereka membuat produk lebih baik dari pesaingnya. Pemecahan masalah perusahaan Apple. Pertama, ada kebaruan. Apple dikenal sebagai perusahaan yang selalu berusaha untuk menghadirkan produk-produk yang inovatif. Dan berbeda dari yang sudah ada di pasaran, mereka terus menerapkan pemikiran out of the box dan tidak takut untuk merombak atau menciptakan sesuatu sepenuhnya baru. Proses desain dan pengembangan produk mereka melibatkan para insinyur, desainer, dan tim kreatif yang fokus pada menciptakan fitur dan teknologi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lalu yang kedua, memecahkan masalah. Seperti perusahaan teknologi terkemuka, Apple selalu fokus pada pemecahan masalah pengguna. Mereka mengidentifikasi masalah atau kebutuhan pengguna, lalu mencari solusi yang elegan dan efektif. Tim Apple secara teratur mengadakan penelitian pasar untuk memahami tren, keinginan pelanggan, dan kekurangan produk pesaing, sehingga mereka dapat mengembangkan produk yang benar-benar memecahkan masalah dan memberikan pengalaman yang superior. Lalu yang ketiga, diterima budaya. Apple sangat memperhatikan tren budaya dan gaya hidup, dan mereka berusaha untuk menciptakan produk yang tidak hanya berguna tetapi juga sesuai dengan tren dan gaya hidup saat ini. Desain produk Apple cenderung bersifat estetis, simpel, dan elegan, yang memberikan kesan produk yang tidak hanya fungsional tetapi juga memiliki juga memikat secara visual. Ini membantu produk Apple diterima dengan baik di berbagai kalangan masyarakat. Lalu yang keempat, ekonomis.
Apple tidak hanya fokus pada aspek kreatif, tetapi juga sangat mempertahankan aspek ekonomis. Mereka memastikan bahwa produk yang mereka kembangkan tidak hanya inovatif, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan pasar secara ekonomis. Harga produk Apple mungkin cenderung lebih tinggi, tetapi hal ini mencerminkan kualitas dan nilai tambah yang ditawarkan, sehingga konsumen bersedia membayar lebih untuk produk berkualitas tinggi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.